illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidat Tayyibat Tahira Abida Zahida Zakkiya Muzakkiya Hazrat Sayyidah Fatimah का नाम लिखा हुआ है। Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar pet. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat yang terkasih, kita akan melihat dua video ya. Bagaimana saudara muslim ketika dinista kepercayaannya oleh umatnya sendiri, bahkan oleh cendekiawannya sendiri, mereka menangis-nangis, marah-marah ketika kepercayaannya dinistakan itu sahabat. Dan itu adalah sebuah kebiasaan ya dari mereka. Sudah pasti mereka saudaraku akan bela agama, bela nabi, bela Quran ketika mereka melihat ada orang yang menista nabinya, sekalipun itu dari cendekiawan muslim seperti video yang kita lihat, maupun itu dari kalangan non muslim. Bagaimana rasa pedih dan sakitnya mereka ketika kepercayaan mereka diolok-olok. Kita lihat dulu videonya sahabat. पकड़ा गया आज उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिखाई है उस रिपोर्ट को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब इस मुल्क में हो रहा है। ऐ वालिदे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मुज़क्किया हज़रत सय्यदा फातिमा का नाम लिखा हुआ है। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? इस वक्त ये कहा जा रहा है कि हम 7 अप्रैल को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का दिन मनाने जा रहे। वो तुम कुरैशी साहब उलमा आगाही फराम करे। ऐ वालिदैन रब्बे तौबा का वास्ता, कुरान का वास्ता, उठो और किरदार अदा करो और अपने बच्चों को, अपने मुल्क को और इस्लाम को बचाओ। ये मेरा पैगाम है। ये जज्बाती होना नहीं है। यहाँ से बोल चैनल से ये पैगाम जाना चाहिए कि हम में से कोई भी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता और हर एक इस बात में अपना किरदार अदा करे। मैं चाहूंगा कि सब खड़े होकर ये जो है वो इस वक्त पैगाम दें ताकि कौम तक एक पैगाम पहुंचे। नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस जिस मुल्क में महफूज रही, कुछ भी महफूज नहीं है। किबला एक बात Ya, sahabat yang terkasih, ya saudara muslim dimanapun berada sama ya. Mereka akan menangis, akan menjerit-jerit dan meminta semua kaum muslimin muslimah untuk bersama-sama membela agama mereka gitu ya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sahabat, mereka juga mengolok-olok kepercayaan lain. Ya seperti di Indonesia lah, kita tahu ya, ada yang menginjak-injak Alkitab di toilet gitu ya, ada yang kentutin Alkitab, ada yang jadikan Alkitab menjadi bungkus tempe, ada yang mengolok-olok ibadah orang Kristen, mencaci maki Tuhan Yesus, mengolok-olok kepercayaan orang Kristen gitu ya. Seperti ibu ini, ibu muslimah ini, bagaimana dia membuat parodi mengolok-olok kekristenan ya. Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Hei, kamu memang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar pe nyembah molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar kau kayak meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei, hei, hei. Wah itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti. Nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Otin kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Udah punya Bang Neplos. Bang Neplos udah punya yang aransemennya Hujan Gerimis aja. Ya sahabat yang terkasih, kalau mereka sebenarnya tahu betapa sakitnya ketika kepercayaan mereka diolok-olok, seharusnya mereka sadar diri ya. Jangan mengolok-olok kepercayaan orang lain. Seharusnya kan begitu ya. Seharusnya begitu.
karena sakitnya, karena pedihnya ketika Nabi Anda atau Quran atau agama Anda diolok-olok. Seharusnya jangan ada yang mengolok-olok dari semua umat Anda, kan gitu ya. Tetapi yang terjadi kita lihat tadi, ibu muslimah ini ya, saya nggak tahu apakah ini ibu haji atau apa, tapi pakai hijab ya ibu muslimah ini, dengan lancar, dengan lantangnya dia mengolok-olok kekristenan. Dia sebenarnya tidak tahu apa yang dia sampaikan begitu ya. Di mana ada ayatnya bahwa Tuhan Yesus itu bunuh diri. Nah, inilah kengawuran daripada mereka. Mereka dengan seenaknya menafsirkan kematian Tuhan Yesus itu dengan bunuh diri sambil tertawa, terbahak-bahak, olok-olok, ketawa-ketawa. Wah, dia kira, saudaraku, orang Kristen tidak sedih, orang Kristen itu tidak pilu hatinya ketika dibuat seperti yang mereka lakukan. Tengoklah, lihat tadi video tadi ya, begitu luar biasa ibu muslimah ini dengan tertawa lancar sekali. Kalau menghujat itu saudaraku, lancar sekali. Saya nggak tahu apakah ibu ini punya keluarga Kristen, kita nggak tahu. Apakah ibu ini juga mualaf, kita nggak tahu sahabat. Kalau mualaf, apa dia nggak sedih keluarganya yang belum Kristen menonton nyanyi-nyanyian dia ini, kan gitu. Kalau ibu ini mualaf, namun ibu ini saya nggak tahu jelas asal usulnya, tiba-tiba dia mengolok-olok, menghina-hina kekristenan. Nah, ini kan luar biasa saudaraku ya. Tetapi saya yakin nih, orang-orang seperti ini pasti tidak akan ditangkap saudaraku, tidak akan ditangkap. Karena apa? Karena itu adalah bagian dakwah daripada mereka. Mereka ini selalu akan dibela gitu ya. Berbeda jauh apabila kita orang Kristen yang melakukan persis sama seperti ibu muslimah ini. Coba saudara tiru ya, saudara tiru apa yang dia katakan gitu ya. Terus saudara ganti namanya menjadi Nabi Muhammad gitu. Wah, sudah pasti saudaraku, tidak butuh 1 hari, dengan sekejap mata saudara akan ditangkap, dipersekusi dan digebukin. Tetapi karena orang Kristen luar biasa sahabat yang terkasih ya, tidak melakukan itu. Karena apa? Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang hidup saudaraku. Kita mengadunya kemana? Ke Tuhan Yesus, bukan ke manusia seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak yang di Pakistan tadi, bapak-bapak ustadz tadi ya, yang di Pakistan itu. Mereka mengadu kepada manusia supaya marah, supaya emosi semuanya. Orang-orang Pakistan terus melakukan hal-hal ya, sebutlah kekerasan fisik kepada penista, walaupun itu saudara seimannya, kan gitu ya. Kalau kita enggak lihat ibu tadi, apa yang kita lakukan? Kita lakukan begini, Tuhan jamah dia, ampuni dia Tuhan, biarlah Tuhan kasih kemurahan-Mu menjamah dia, karena dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Tuhan jamah dia, biarlah Tuhan Yesus Kristus penuhi hatinya dengan kasih, ampuni dia Tuhan, ampuni dia Tuhan, jamah dia Tuhan dengan kasih-Mu, baik melalui mimpi, penglihatan. Tuhan, boleh Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi dia. Haleluya, amin. Itu yang kita lakukan sahabat. Dan apa yang terjadi? Begitu banyaknya penista-penista kekristenan di Indonesia ini. Satu-satu ada yang kecelakaan saudaraku, sampai keluarganya meninggal. Saudara tahu itu ya, yang ngomong, saya dahulu adalah tim sukses gereja. Tiap hari dia olok-olok kekristenan, langsung duar, satu keluarga habis semua sahabat. Demikian yang baru kentutin Alkitab, tidak sembuh-sembuh sakitnya sahabat. Tiap hari dia minta dukungan dan doa supaya sakitnya disembuhkan. Begitu dia pantatnya Alkitab, langsung kena. Demikian yang terjadi di Afghanistan atau di Mesir itu ya, yang mereka bakar-bakar salib itu ya saudaraku. Di Mesir atau di Turki ya, mereka bakar-bakar salib gitu ya, rame-rame, langsung diterjang gempa saudaraku. Semua yang bakar-bakar salib ini habis semua. Jadi kita tidak mengadu kepada manusia, karena kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Kita mengadu ke Tuhan kita sahabat ya, karena Tuhan kita hidup. Contoh simpel lah yang bisa kita lihat ya, contoh simpel. Israel itu saudaraku, penduduknya sedikit, negaranya kecil, tetapi susah untuk ditaklukkan. Cobalah kita berpikir, kenapa sahabat? Kenapa? Kan gitu ya. Bahkan mereka adalah orang tercerdas di dunia ini gitu ya. Kita lihat kemarin bagaimana penelitian orang-orang tercerdas di dunia. Pertama itu Kristen, kedua orang-orang Yahudi. Kenapa bisa orang Yahudi ini tercerdas padahal mereka sangat sedikit? Bisa pula mereka nomor 2 sahabat. Luar biasa kan sahabat. Kalau Kristen ya bisa jadi, karena Kristen penduduknya terbanyak di dunia. Tetapi orang-orang Israel ini kan luar biasa. Mungkin agama mereka lah paling sedikit jumlahnya di dunia ini, paling terkecil sahabat. Tetapi urusan prestasi, urusan memberkati orang-orang yang tidak seagama dengan mereka, urusan berguna bagi dunia bangsa, orang-orang Yahudi. Ya, semua apa yang kita pakai kebanyakan ciptaan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi kan sahabat ya. Itu.
Luar biasa sahabat yang terkasih, kita bermanfaat buat dunia ini. Nah kalau kekristenan dihina, diolok-olok, kan kita nggak pernah bikin seperti Pak Ustadz di Pakistan itu ya, kumpulkan orang, terus kita minta semua orang-orang Kristen marah, ngamuk gitu ya, kita harus persekusi orang itu. Enggak, kita punya Tuhan yang hidup loh sahabat. Kita cukup mendoakan mereka, dan itu dilakukan oleh semua gereja, dan semua orang-orang percaya. Ketika kekristenan dihina, diolok-olok saudaraku, mereka cukup dengan melipat tangannya mengadu kepada Tuhan. Keren, karena Tuhan kita hidup gitu saudaraku. Oke sahabat yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.